Tak kenal maka tak sayang maka tak percaya. Jadi kalau mau percaya cepat kepada Tuhan, kalau mau bisa percaya cepat pada Tuhan, kenali Tuhanmu. Begitu. Kalau siapakah murid yang dikasih Yesus? Ko. Wow, luar biasa. Asalkan kau mau kah tidak, begitu. Kau mau kah tidak untuk sayang dia, kau mau kah tidak untuk kenal dia, kau mau kah tidak untuk terima dia, begitu. Karena dia sudah mau. Dia sudah mau, energi di dia, rasa sayang ke dia tuh sudah ada. Luar biasa. Terada batasnya. Jadi tinggal dari kau mau kah tidak dapat sayang dari Yesus nih, begitu. Oke. Ketemu lagi di Tongpu Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Hari ini kita akan ada pembahasan di Tongpu Pondok Podcast ini. Ada pembahasan yang sangat menarik dan juga sangat reflektif, Putri. Wow. Reflektif tuh maksudnya apa? Kita bisa lihat ke diri kita sendiri karena ini tentang murid yang dikasihi Yesus. Nah, pertanyaannya, siapakah murid yang dikasih Yesus? Siapa tuh? Oke, teman-teman dan Kak Jer. Yes. Jadi di topik kali ini, siapakah murid yang dikasih Yesus? Ada 3 bagian yang diambil dari kitab Yohanes. Oke. Wow. Jadi ada dari pasal 13 yang dia bercerita tentang itu perjamuan terakhir ya? Tentang perjamuan terakhir. Dan di situ ada murid yang dikasihi Yesus. Dia ada sandar dekat Yesus di situ. Terus yang di pasal 19 itu tentang waktu Yesus ada di atas kayu salib. Di dia saat-saat terakhir Yesus bilang ke dia mama kalau mama ini kopu anak. Nah, yang dimaksud kopu anak ini murid yang dikasihi, dan depu murid yang dikasih ini juga dia bilang ini kopu mama. Jadi mulai hari itu Dondo adalah anak dan mama begitu. Terus yang di pasal 20 itu tentang kebangkitan Yesus, dan di situ ada Simon dan murid yang dikasih Yesus Kajer. Jadi dong dua ini pergi ke kubur Yesus. Nah, pas dong sampai apa sana. Apa yang kamu lihat dalam kubur itu? Dalam kubur tuh terhadap apa Kajer? Hanya tinggal kain saja ya? Ya, hanya tinggal kain. Begitu. Nah, yang Simon ini dia lihat langsung dia kayak bingung, kayak aduh bagaimana nih gitu. Tetapi murid yang dikasih Yesus ini dia lihat dan langsung dia percaya, kawan-kawan. Begitu Kajer. Nah, luar biasa. Gimana nih Kajer? Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa Putri dan juga teman-teman, Tuhan Yesus itu dia pribadi yang tidak langsung dia percayakan dia punya diri ke semua orang banyak. Teman-teman nanti bisa baca di Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24. Dia melayani orang-orang yang berbondong-bondong datang ke dia. Itu kita bisa baca di Matius 19 ayat 2. Tapi ada hanya 120 orang yang memutuskan untuk dekat dengan dia. Kalau teman-teman pernah baca di Alkitab, ada cerita tentang Tuhan Yesus beri makan 5.000 orang, 4.000 orang. Dan itu 5.000 itu laki-laki ya. Jadi mungkin belum termasuk kalau dong punya istri, anak-anak begitu. Jadi mungkin ada sekitar 10.000 orang. Wah, banyak sekali. Cukup banyak itu. Banyak sekali. Satu itu apa? Stadion Lukas NMB apa toh? Kayaknya lewat ya Pak. Jadi ada sekian ribu orang yang menikmati Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang semua. Nah, ada 120 orang yang memutuskan untuk lebih dekat dengan Yesus. Dari 120 itu ada 70 yang sempat diutus oleh Yesus. Itu di Lukas lebih, ya Kak? Itu di Lukas 10 ayat 1. Terima kasih. Terus dari 70 orang itu ada 12 orang yang lebih dekat dengan Yesus. Dan dari 12 orang itu, Putri dan teman-teman, ada 3 orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Itu namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan dari 3 orang ini ada satu murid yang disebut sebanyak 5 kali sebagai murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Kenapa begitu? Karena kita sendiri nih, Putri dan teman-teman, kita sendiri yang menentukan seberapa kita mau dekat dengan Tuhan. Jadi tidak bisa kita salahkan keadaan, salahkan kita punya keluarga, salahkan tong teman. Habis dia terajak sa komsel jadi dekat dengan Tuhan. Habis dia terajak sa pergi gereja jadi tidak bisa dekat dengan Tuhan. Habis sibuk. Ya. Jadi kita kemarin sempat cerita di Komsel toh, kita sempat sharing di Komsel, kita berbagi.
seberapa kita mau baterai itu full charge, itu keputusan dari kita. Jadi rumah dengan segala instalasi listrik di dalamnya itu memang sudah ada. baik dan sudah ada dan sempurna begitu. Hanya ketika kita lowbat dan kita mau isi cas HP, baterai. itu memang cas baterai HP baterai, wah, aku balik-balik. Kita mau cas, kita punya baterai HP, itu keputusan kita mau sampai berapa persen. Kalau kita bilang 20%, aman lah, cukup lah, cabut. Gitu. Nah, jadi seberapa kita mau dekat dengan Tuhan itu adalah kita punya keputusan, Putri. Nah, di sini kalau kita ngelihat di Injil Yohanes yang kita tadi sudah baca, tadi Putri sudah sempat singkat baca. Ya. Kita melihat murid yang dikasih Yesus tapi tidak disebut namanya. Tadi barusan kita barusan sempat ngobrol-ngobrol. Kenapa tidak ditulis saja itu murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes itu? Kenapa tidak? Kenapa? Seolah-olah di sini yang kami sempat diskusi, seolah-olah penulis Injil Yohanes ini mau membuka kesempatan untuk siapapun yang baca, orang-orang yang baca, kau mau juga kan tidak jadi murid yang dikasih Yesus? Wow. Itu ada seperti satu pertanyaan dan satu tawaran. Apakah kau mau jadi murid yang dikasih Yesus? Begitu. Kau mau katra? Nah, jadi ini ada 3 nih ciri-cirinya. Putri, untuk murid yang dikasihi Yesus. Pertama, dia yang cari posisi paling dekat dengan Yesus. Jadi tujuan utama kita, hidup kita itu bukan hanya sekedar dapat status di ketong punya KTP sebagai orang Kristen. Orang tua sudah Kristen, tong tete nenek sudah Kristen, mungkin tete nenek buyut juga, oyang juga sudah Kristen. Bukan itu, bukan hanya sekedar berapa huruf di dalam kita punya KTP, tapi tujuannya adalah untuk cari posisi yang dekat dengan Tuhan. Dan posisi itu nanti akan datangkan kemenangan dalam kita hidup. Nah, permulaan atau langkah pertama dari kita punya hidup atau untuk menjadi murid Yesus, untuk hidup dekat dengan Yesus, itu harus ada yang namanya kemauan, Putri, dan juga teman-teman. Kalau kita awalnya sudah mau, kemudian diikuti dengan yang namanya gerak. Ada tindakan yang kita perlu lakukan berdasarkan kita punya kemauan tersebut. Dan satu kebenaran yang luar biasa di sini, Putri, dan juga teman-teman, bahwa Tuhan tidak akan paksa kitong untuk lepaskan semuanya. Jadi misalnya ada teman-teman, ada orang-orang yang ini saya bukannya mau membenarkan ya, cuma maksudnya dia dalam keadaan dia masih bergumul dengan dia punya kelemahan, tapi di satu sisi dia memang bilang, Tuhan saya mau ikut kok, cuma saya masih lemah. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, saya tidak akan buang orang yang datang pada saya. Jadi asalkan kau mau, Tuhan akan perlengkapi kau dan Tuhan akan sempurnakan kau berdasarkan dia punya didikan. Yang penting kita tidak tolak dia punya didikan. Penting mau. Kita yang harus pilih untuk ikut dia dan kita harus rela ikut dia. Seberapa kita dekat pada Tuhan itu adalah sejauh yang kita mau. Kita sendiri yang tentukan. Yang kedua, dia yang ikut sampai salib. Tadi yang barusan di Putri ada sempat sempat baca bahwa di perjamuan terakhir Petrus nih bicara banyak. Simon Petrus nih bicara banyak. Dia bilang Tuhan sampai ke sampai ke kematian, ke penjara pun saya akan ikut. Langsung Tuhan Yesus bilang, ya nanti kau akan menyangkal saya, Petrus. Tidak mungkin. Di situ Yohanes diam saja. Betul. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus sudah disalib, ketika Yesus ada di atas kayu salib, yang terjadi kita nggak tahu Petrus keadaannya ada di mana, keberadaannya di mana. Tapi yang terjadi Yohanes ada berdiri di bawah kaki salib Yesus. Terbanyak bicara. Dia tidak banyak bicara, tapi dia buktikan bahwa dia memang murid yang mau dekat dengan Yesus. Karena ada resiko tinggi untuk orang yang ikut sampai ke kayu salib itu untuk ikut disiksa dan disalib juga. Begitu ya. Di sini juga bisa di dalam Injil Yohanes juga Tuhan Yesus sempat bilang, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yang Yesus maksud adalah dia ditinggikan di atas kayu salib. Waktu dia mati di kayu salib itu, orang-orang akan datang kepada dia, menerima keselamatan dari dia. Yang ketiga, dia yang melihat dan percaya langsung. Di bagian terakhir dari yang tadi Putri sudah share, Simon Petrus dan murid yang dikasih ini, mereka sama-sama lari ke kubur. Karena mereka terima laporan, Tuhan Yesus punya jenazah tidak ada. Bagaimana ini? Gitu. Kemana? Jadi Yohanes memang tiba duluan, tapi Yohanes cuma lur dari luar. Begini Petrus kok masuk, dan Petrus lihat, ini
kain yang tadinya dipakai kain kafan gitu ya, yang tadinya dipakai untuk bungkus Yesus sudah di tanah. Bagaimana kok kosong gitu, kuburnya kosong, tidak ada orang gitu. Terus kemudian Yohanes masuk dan Yohanes lihat sudah ada kain yang tadinya dipakai untuk tutup Tuhan Yesus pemuka, kain peluh itu ada terlipat tergulung begitu. Nah, responnya Petrus itu hanya Petrus bertanya-tanya dan bingung. Tapi responnya Yohanes, dia lihat itu dan dia percaya. Wow. Jadi, nih sekali lagi nih Putri, kalau misalnya Putri pasti ini tuh akan sulit untuk percaya sama orang yang Putri tidak kenal. Ya, betul. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita punya kemampuan untuk percaya kepada seseorang itu pasti karena kita sudah kenal dia duluan. Dan ketika kita kenal, kita punya mungkin karena teman, sahabat, kita punya hubungan saling mengasihi dengan dia. Betul. Jadi misalnya contohnya ada orang di bandara tidak kenal. Atau mungkin kita pakai ininya dulu. Ada orang di bandara, teman dekat dengan Putri, sangat dekat. Terus karena Putri mau berangkat, dia mau titip barang sama Putri. Kemungkinan besar Putri akan terima. Karena Putri sudah kenal dan Putri juga menyayangi dia dan dia percaya sama dia. Dan memang barang yang diberikan itu titipannya bukan macam-macam. Tapi kalau misalnya ada orang yang entah dari mana tiba-tiba datang dan minta tolong, aduh adik minta tolong kak, kakak titip ini kak, barang takut kak ya? ade, aduh pasti itu takut. Nah, Terpercaya. hubungan seseorang kalau kita punya hubungan kasih dengan Yesus, hubungan yang penuh kasih dengan Yesus itu akan buat kita lebih percaya cepat kepada Yesus. Apa yang Yesus bilang, oh iya itu saya percaya, gitu. Jadi di dalam Lukas 9 ayat 23 disebutkan waktu Tuhan Yesus bilang mengikut aku, itu mengikuti terus-menerus. Jadi bukan jalan di depan Yesus, bukan jalan di belakang Yesus, tapi jalan di sisi Yesus, di sampingnya Tuhan Yesus. Dan kita membuat apa yang kita lihat Tuhan Yesus buat. Itu ada di Yohanes 14 ayat 12. Jadi kesimpulannya murid yang dikasih Yesus adalah murid yang cari posisi dekat dengan Yesus, murid yang ikut sampai ke salib, dan murid yang melihat dan langsung percaya. Putri, dan juga teman-teman, saat ini kita ada beberapa pertanyaan yang kita akan saling tanya jawab, dan nanti kalau teman-teman mau jawab di kolom komentar juga sangat boleh sekali. Put, kalau Putri diundang ke satu acara yang besar dan rame begitu, Putri mau cari tempat duduk yang paling depan atau paling belakang? Jangan bilang tengah-tengah, awas ya, atau nanti. Gimana nih? Sebenarnya itu sih tengah-tengah. Karena kalau di bagian depan memang sama sih. Tapi kan pasti sudah ada yang macam terhormat dong di depan gitu. Tamu-tamu kehormatan. Gitu. Tapi sebenarnya mau di depan mungkin di barisan 2 atau 3 supaya kas muncul muka. Misalnya saya kenal siapa yang undang saya mau kasih tunjuk. Saya datang loh gitu. Ya. Saya ada nih, saya hadir. Betul. Tapi kalau di belakang kayaknya tidak terlalu suka karena mungkin supaya bisa makan cepat tuh. Tidak, justru yang di depan yang cepat. Tergantung tempat makannya di depan atau di belakang. Iya, oke. Kalau Kak Jer sendiri? Kalau saya mungkin lebih senang di paling belakang ya. Maksudnya ya saya amati siapa yang datang, siapa. Gitu. Kalau di depan kan terlalu mau tampil sekali tuh. Gitu. Jadi kalau saya mungkin di bagian belakang. Kira-kira apa untungnya duduk di depan? Duduk depan? Bisa salam. Kalau ini pernikahan nih. Kalau misalnya resepsi pernikahan. Bisa salam langsung pulang gitu tuh. Tidak perlu antri panjang gitu. Oke. Itu sih menurut saya tidak ada keperluan lain luar sih. Biasa. Kalau kakak? Kalau saya untungnya di depan ya salah satunya mungkin kalau misalnya kita mau dilihat orang, jadi kayak ini saya loh gitu, kamu duduk di belakang, kamu jelek, saya duduk di depan. Tapi kan dilihat juga dari belakang. Iya sih, mungkin itu. Pertanyaan berikut nih untuk Putri dan teman-teman semua. Put, apa artinya transfer hidup, Put? Transfer hidup itu artinya apa? Dan kira-kira seseorang bisakah tidak transfer hidupnya itu ke orang lain? Oke, kalau transfer hidup menurut saya kalau transfer uang kan enak tuh. Uang mulu. Gak boleh utang uang. Gak boleh udah utang. Dibahas, episode sebelumnya udah dibahas. Transfer hidup. Kalau kemarin kita bahas tentang transfer uang, tentang uang. Ini transfer hidup itu seperti apa contohnya, Put? Transfer hidup itu seperti kita membagikan nilai-nilai atau pola pikir atau pikiran kita ke seseorang, begitu, supaya orang itu dia bisa anut
menganut juga bisa mengambil nilai yang sama juga ya dari apa yang mungkin kita sedang ya gitu. Ini lakukan. Contohnya sih seperti macam kayak guru. Guru itu kan mentransfer hidup. Yes. Maksudnya sebenarnya bukan hidup juga, ya hidup sih, nilai-nilai hidup. Ilmu hidup dan semua apa ya? Tata-tata kehidupan gitu tidak secara umum sih, tetapi yang bisa diterima orang, pokoknya tentang nilai-nilai kesopan santunan itu yang saya lihat sih kayak gitu, Kak Jer. Kalau Kak Jer gimana? Yang saya lihat sih kalau transfer hidup ini memang bagaimana seseorang bisa dalam tanda kutip mengadopsi pola kehidupan atau cara berpikir atau nilai-nilai pola pandang dari seseorang sampai bisa diterima sepenuhnya begitu, sampai bisa betul-betul kopi sekali, menyatu sekali, mirip sekali dengan orang yang transfer hidup dari dia gitu. Dan ya ini bisa dalam bentuk pikiran, bisa dalam bentuk pola pandang, nilai-nilai yang dipegang. Tadi Putri sudah sempat bicara juga tentang nilai-nilai yang dianut gitu ya. Nice. Jadi sesuatu, dan ada juga kalau kita lihat di tradisi zaman dulu, orang yang menyebut dirinya sebagai guru itu waktu dia rekrut orang untuk jadi muridnya dia, itu murid-muridnya ini. Jadi ini pola pemuritan yang memang juga Yesus pakai dalam dia punya pemuritan. Dia punya 12 murid itu. Sabar Kak Jer, berarti di budaya Yahudi. Budaya Yahudi zaman dulu itu di daerah Timur Tengah lah. Jadi waktu kau mau berguru sama orang ini, kau akan berguru dan akan tinggal dengan dia, hidup dengan dia sampai kau punya nilai yang betul-betul persis sama dengan dia. Kau punya pemahaman pola pikir sama persis dengan dia. Baru guru itu akan bilang, go and make disciples, pergi dan kau buat murid lagi. Pergi dan buat murid. Jadi memang itu pola yang kayak fotokopi sampai orang-orang punya nilai kehidupan yang sama. Put, kira-kira perlu berapa lama orang bisa mentransferkan dia punya hidup ke orang lain itu, ke dia punya murid itu? Menurut saya cukup lama sih, Kak Jer. Betul. Saya punya pengalaman dengan saya punya orang tua rohani. Dari mereka yang sekedar jadi guru, terus mereka lama-lama membuka diri dan akhirnya saya bisa sama-sama dengan mereka, tinggal sama-sama dengan mereka. Itu mungkin 10 tahunan kali Kak Jer. Iya, 10 tahunan untuk proses semua itu. Dan sisi baik yang saya lihat dari hal itu adalah orang tua rohani dong tidak pernah menyerah. Gitu, walaupun kadang tong anak-anak rohani kepala batu, murid-murid nih kepala batu begitu, tapi dia tidak pernah menyerah. Jadi itu bagus karena saya bisa adopsi itu untuk terapkan juga ke muridkan ke yang lain lagi, walaupun membutuhkan proses dan waktu. Menurut Kak Jer gimana? Kalau saya di sini ada pilihan ya, ada mau 6 bulan atau 6 tahun, tapi transfer hidup itu kalau yang menurut saya, yang saya lihat itu tergantung dari si penerimanya juga. Oh ya, betul. Benar. Kalau iya nggak sih? Maksudnya kita mau transferkan hidup, kita sudah full ini transferkan hidup ke kita punya murid atau kita punya adik rohani atau anak rohani gitu ya. Tapi kalau anak rohaninya juga misalnya kepala batu dan tidak mau terima, kita punya teguran, ya sama saja gitu. Balik lagi ke kita punya analogi tadi tentang rumah dan cas HP. Kalau misalnya kita nggak ada cas HP, rumah sih bagus, semua sirkuit listrik dalam rumah bagus. Tapi waktu di HP yang dicas itu, dia punya portnya itu rusak. Ya tidak ada terlalu banyak guna. Nanti dia akan lama sekali terisi full. Tapi misalnya HP lain yang memang dia punya portnya itu bersih, portnya itu bisa bisa terpakai dengan baik. Itu mungkin ya akan bisa dicas dengan cepat begitu, lebih cepat dari yang lain. Jadi kalau yang saya lihat, bagaimana seseorang tuh bisa transfer hidup itu lama waktunya seberapa lama tergantung juga dari si penerima. Kalau memang dia kepala batu ya mungkin akan makan waktu yang cukup lama. Harus ada kemauan. Saya tidak menyebut ya. Nggak, tapi misalnya gini, kita dengan kita punya orang tua juga masing-masing. Dari kita kecil sampai sekarang mungkin umur 20-30 tahun dan kita ngerasa masih ada banyak hal yang saya belum terima dalam tanda kutip dari nilai-nilai itu berarti mungkin kita sendiri yang keras kepala atau kita yang keraskan hati sampai kita tidak adopsi nilai-nilai dalam keluarga itu, nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai yang positif yang baik. Jadi, karena semua udah ada ya gitu ya Kak Jer. Karena semua sudah ada dan orang tua juga hari-hari kan sama kita gitu. Jadi mungkin untuk yang transfer hidup ini itu tergantung dengan kita punya kemampuan menerima dan kemampuan menyerap nilai-nilai yang diberikan kepada kita.
Oke, Kajer. Yes. Saya mau tanya Kajer. Nah, tong ini diminta mengikuti Yesus di deposisi. Nah, terus apakah itu salah kalau tong jalan di depan Yesus dan atau itu salah kalau tong jalan di Yesus pu belakang? Terus apakah untungnya tong jalan di Yesus posisi begitu seperti yang Yesus minta? Oke. Kalau yang saya lihat kita berjalan jangan jalan di depannya Yesus karena yang tahu jalan Yesus. Kalau misalnya kita lagi konvoi motor gitu kita lagi konvoi motor, baru misalnya kita tidak tahu jalan nih, baru kita bikin diri pengetahuan di jalan di depan. Ya, betul. Itu nanti kita di depan, katanya jalannya sebenarnya harusnya belok sana, gitu ya. Nah, itu yang, maka kalau kita mendahului Tuhan Yesus duluan, kita punya pengetahuan. Kita nanti tersesat. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Terus kalau jalan di belakang ya jangan ketinggalan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi mau ajak kita untuk jalan bersama dengan Dia di sampingnya Dia. Nanti jadi kejauhan gitu. Betul. Ya kalau terlalu. Jadi sama-sama saja. Ada satu perkataan seperti ini. Kita jadi serupa dengan Kristus, tapi tidak setara. Memang mau bagaimanapun Yesus tetap kita punya Tuhan, dan kita punya Raja, Dia pemimpin kita, Dia juga sahabat kita. Jadi kita dijadikan semakin hari semakin serupa dengan Kristus, tapi walaupun tetap kita lihat bahwa diri kita memang tidak setara, tapi itulah luar biasanya Tuhan Yesus ya. Dia mau ajak kita berjalan dengan Dia. Putri. Ini pertanyaan berikutnya nih, Putri dan teman-teman. Yesus bilang, kalau Dia ditinggikan, maka Dia akan menarik semua orang kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, ditinggikan kemana? Kemudian menarik kemana? Dan kira-kira kalau dalam hidupnya Putri, kebenaran ini terlihat seperti bagaimana? Silakan, Put. Ketika Yesus ditinggikan. Ketika Yesus ditinggikan, konteksnya kalau di dalam sapu hidup, itu seperti saya lakukan apa saja untuk Yesus pu kemuliaan, Tuhan pu kemuliaan, begitu. Jadi macam satu hari nih pergi mengajar, berarti saya harus ingat kalau ketika saya mengajar itu, saya mengajar seperti Yesus. Untuk Dia pun nama ditinggikan gitu. Saya tidak perlu di dalam sapu kelas untuk bilang Yesus, 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 Yesus. Kamu harus bertobat, kamu harus ikut Yesus. Tidak harus, tapi bagaimana saya mengajar. Betul. Murid kabur. Murid bilang, Jadi jadi bagaimana saya mengajar, bagaimana saya bicara dan menanggapi orang-orang itu harus seperti Yesus, seperti apa yang Firman bilang. Nah, menurut saya ketika bukan hanya saya tapi teman-teman dan siapa saja yang mau terima Dia pu firman, percaya Dia dan bereaksi seperti Yesus, itu kayak jadi Ku punya karakter sehari-hari dan itu akan jadi terang. Itu akan jadi terang dan orang akan lihat dan menarik perhatian orang. Kayak misalnya Kajer menanggapi sesuatu itu misalnya ada konflik di dalam komsel, tapi Kajer lebih pilih untuk menghadapinya secara lemah lembut, terus tenang begitu toh, kayak tidak mempersalahkan pihak manapun begitu. Nah, orang akan bilang, kayaknya kakak ini dia beda kakak yang itu tuh Thomas itu dia tukang marah misalnya, contoh. Maaf kakak Thomas. Jangan dendam ya. Begitu. Itu Mas nih tukang marah-marah, tapi jadi ada Tom dan Jerry. My goodness. Betul. Betul. Thomas ini, Tom ini dia tukang marah baru Jerry nih selalu lemah lembut tapi memang di kartun itu Jerry menang terus kawan-kawan. Cuman tidak Thomas juga diberkati karena kan siapa saya bisa jadi murid yang dikasihi Jadi ketika dong lihat ada yang beda dengan kakak Jerry dan Thomas dan semua orang yang hidupi firman itu di dalam tongpu hidup, nanti dong akan seperti Isa mau lo kayak dia menanggapi kayak dia begitu, tidak marah-marah tapi dengan kelemah lembutan begitu. Kayak ada orang mabuk dia juga baik. Apa yang bikin dia berbeda? Nah, ternyata ada Yesus di situ, dia kayak ditarik ke Yesus firman itu. Pribadi itu sama mau seperti itu begitu. Jadi lihat Kajer juga, Kajer tidak pernah kosong, tidak pernah overthinking. Apa ya kira-kira? Maksudnya apa? Kan ada yang mengekspresikan, "Sani stres, jangan ganggu saya." Tetapi kan mungkin kita saya memang stres, kita bawa stres gitu ke Tuhan. Tapi saya ada pengharapan. Saya bawa overthinking itu ke Tuhan. Dan pengharapannya ada. Pengharapannya ada gitu toh. Itu yang bikin beda, itu yang bikin dong tertarik ke Yesus, ke salib.
Kalau Kakak Jar, menurut Kakak Jar bagaimana? Saya lihat di sini ada kalau Yesus ditinggikan dalam kita punya hidup. Seperti yang tadi Putri sudah share bahwa itu akan menarik banyak orang pada kita. Kalau kita melihat Yesus sebelum dia disalibkan, waktu dia jalan dari satu kampung ke kampung, dari satu kota ke kota, kemana saja dia pergi, itu ada orang yang berbondong-bondong datang ke dia. Dan orang berbondong-bondong datang ke dia itu bukan sekedar misalnya kayak bawa makanan, bawa kue, bawa persembahan, emas apa segala macam, bukan. Orang bawa orang-orang sakit. Iya. Semua yang terburuk. Jadi gini, ketika Tuhan memberkati kita dengan, bilanglah, dengan pengurapan, atau ketika kita meninggikan Yesus dalam kita punya hidup, itu akan membuat orang-orang yang punya keburukan dan masalah itu akan berkerumun di sekeliling kita. Betul. Karena mereka lihat harapan yang hidup di dalam kita. Yesus, ya. Jadi ketika di Perjanjian Baru juga ada disebut Kristus yang diam di tengah-tengah kamu, harapan akan kemuliaan. Betul. Jadi ketika orang bisa lihat pengharapan itu hidup dan nyata di dalam kita, orang mau itu. Karena itu sebenarnya orang merindukan, semua orang merindukan itu, merindukan pemulihan. Betul. Dan merindukan adanya hubungan lagi dengan Tuhan yang Benar. sudah sempat terputus gitu ya. Betul. Jadi ketika kita tinggikan Yesus dalam kita punya hidup, lalu kita punya karakter, tidak buang sampah sembarangan di jalan, Betul. tepat waktu datang kerja. Tadi saya terlambat sih syuting. Dengan kita punya nilai-nilai yang sederhana dan kita punya kejujuran, integritas yang baik, orang akan lihat, saya mau punya nilai juga yang seperti itu. Betul. Saya juga mau punya hidup yang seperti itu. Betul. Dan itu yang akan membuat orang tertarik, dan itu yang akan membuat orang, saya punya hidup yang seperti ini selama ini. Saya tahu saya punya hidup bisa lebih baik kalau saya mau tanya dia, bagaimana dia bisa hidup lebih baik seperti itu. Dan ketika orang tanya ke kita punya jawaban cuma satu, Yesus. Karena kalau mau saya sendiri, saya ini buruknya banyak gitu. Buruknya banyak. Tadi Putri sudah sempat singgung tentang overthinking. Saya ini overthinker yang kalau Tuhan Yesus tidak tolong saya, saya tidak tahu ada di mana. Jadi ketika orang bisa lihat saya nih jadi orang yang punya pengharapan, bukan sayanya sebenarnya, tapi Kristus yang tinggal di dalam saya. Jadi orang bisa lihat itu. Kita ini hanya seperti bejana tanah liat itu yang di dalamnya tuh ada harta rohani. Gitu. Jadi kayak ini nggak sih Kak Jar? Saya ingat podcast sebelumnya yang Kak Jar bilang begini. Kayak orang sakit, dia bilang gini, ada dokter loh di situ. Betul. Itu Yesus nih. Itu bisa sembuh karena apa, Jerry? Ternyata karena Yesus. Itu karena Yesus, dan sebenarnya memang bukan karena kita sendiri, tapi karena bukan Kajarinya, Kristus tapi yang hidup tinggal di dalam kita. Betul. Oke Kak Jar. Siap. Ada yang mau tanya, kembali. Pertanyaan terakhir buat Kak Jar dan teman-teman. Oke. Kenapa sesudah tiba di Yesus kubur, Yohanes dia lebih cepat sadar apa yang terjadi daripada Petrus? Wah, ini menarik nih teman-teman. Petrus dan Yohanes sama-sama 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Tapi kenapa Yohanes dia sadar duluan? Itu yang tadi kita bisa lihat ya. Mungkin kalau kita mau flashback sedikit, ini mungkin ada hubungannya, sangkut pautnya juga dengan apa yang terjadi di hari ketika Yesus disalibkan. Apa yang terjadi hari itu? Apa yang Petrus lakukan subuh-subuh itu sebelum ayam berkokok? Menyangkal. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi mungkin kita bisa lihat ada mungkin ada rasa bersalah, ada rasa takut. Bahasa sudah menyangkal dia sampai akhirnya dia sudah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Masa dia bangkit lagi? Aduh, jadi dia punya pikiran memang agak kalut di situ. Mungkin dia punya pikiran mungkin kayak kacau karena kalau Yesus bangkit, terus bagaimana saya mau bertanggung jawab? Saya harus bilang apa sama dia kalau ketemu dia nanti? Saya sudah sangkal dia, aduh saya mau minta maaf. Dia punya pikiran kalut, dia punya pikiran kacau. Tapi apa yang terjadi dengan Yohanes? Yohanes berdiri di depan salib. Yohanes ada di situ untuk lihat momen-momen terakhirnya Yesus. Yohanes ada, jadi dia punya satu perjalanan karakternya itu kita bisa lihat ya dua-dua ini. Walaupun orang dua ini setidaknya selama 3 tahun itu selalu bersama-sama, cuma orang punya persepsi tentang Yesus di saat itu cukup berbeda. Karena ada latar belakang cerita yang terjadi sebelumnya, sedikit sebelumnya itu. Jadi kalau Yohanes dia lebih cepat sadar apa yang terjadi pada Yesus karena dia dia punya hubungan yang sangat, dia murid yang paling dikasihi itu, dia murid kesayangan dan dia langsung bisa mengerti. Ini ada satu cerita, walaupun waktu saya cek
kebenaran historisnya belum bisa Ya, dipertanggungjawabkan atau belum bisa dibuktikan. Tapi ini ada cerita, ada perenungan seperti ini. Adat Yahudi zaman itu adalah ketika ada orang yang sedang makan, bapak atau tamu yang sedang makan, itu pelayan atau anak-anak Yahudi yang melayani di situ, itu mereka akan melihat posisi napkin tuh apa ya, tisu makan begitu, kayak kain makan gitu ya, yang dipakai, kain yang digunakan ketika orang sedang makan. Kalau misalnya kain itu hanya sembarangan ditaruh, itu berarti si orang yang sedang makan itu sudah selesai makan, dan pelayan atau anak laki-laki ini bisa langsung cepat bereskan dan angkat ke belakang. Berarti pace ini dia sudah selesai makan. Tapi kalau misalnya kain itu digulung dengan rapi, itu berarti saya belum selesai makan, saya akan kembali lagi. Jadi tidak usah dirapikan. Jadi seperti seolah-olah, nih kalau memang benar ya, secara historis memang benar, seolah-olah Yohanes memang sudah tahu, karena kalau kita baca itu ada di ayat 7, itu kain peluh yang Yesus tadinya Yesus pakai itu sudah tergulung. Jadi kayak seolah-olah di situ Yohanes langsung ditangkap. Oh, ini artinya Yesus akan datang kembali. Yesus belum selesai. Ini Yesus bukan pergi untuk selama-lamanya, tapi Yesus akan kembali. Walaupun sekali lagi ya, ini cerita ini atau perenungan ini tidak ada dasar sejarahnya, tapi ini bisa jadi satu dorongan untuk kita, kenapa sampai di ayat 7 itu ditulis tentang kain yang sudah tergulung itu, bahwa memang Yesus belum selesai dan Yesus akan datang kembali. Dan ya, Yesus pernah bilang juga kan, dan Yesus juga pernah bilang ya. Kalau dari Putri, kira-kira apa yang Putri lihat tentang kenapa Yohanes yang lebih cepat sadar apa yang terjadi daripada Petrus? Mungkin dari yang 3 cerita dari 3 pasal Yohanes itu, saya melihat Yohanes pun rasa sayang yang kuat kepada Yesus. Karena dia sayang, jadi dia percaya yang tadi kakak Karena sayang jadi percaya. Betul, kayak misalnya apa ya? Kitong melakukan sesuatu, misalnya saya saja. Saya melakukan misalnya sapu adikku keinginan gitu, macam kayak kak, jangan lupa setrika sapu baju, jangan lupa sapuin ya kak, gini. Saya melakukannya di atas dasarkan rasa sayang, begitu. Dan misalnya kakak, nanti saya jemput kakak di depan Saga, tapi saya datang jam segini gitu, kan bisa saya pikir dia tipu kayaknya. Nanti terlambat nih untuk pergi ke sapu acara ini, lebih baik saya naik taksi aja pulang gitu. Tapi karena saya sayang, jadi saya tunggu. Saya tunggu saja begitu. Itu yang saya lihat sih, karena dia sayang, jadi dia percaya. Berarti kalau kita mau simpulkan, tak kenal maka tak sayang maka tak percaya. Wow. Bisa nggak tuh? Bisa ya. Jadi tak kenal maka tak sayang maka tak percaya. Jadi kalau kau mau bisa cepat percaya sama Tuhan, harus kenal dulu. Harus kenal sama Tuhan. Lu harus kenali kau punya Tuhan. Baru kau sayang. Nah. Jadi itulah kita punya diskusi di kita punya Pondok Podcast di sore hari ini. Kita masuk ke kesimpulan nih Putri. Kesimpulan yang saya bisa tarik adalah kurang lebih yang barusan saya sebutkan, saja saya sebutkan. Tak kenal maka tak sayang maka tak percaya. Jadi kalau mau percaya cepat kepada Tuhan, kalau mau bisa percaya cepat pada Tuhan, kenali Tuhanmu. Begitu. Kalau siapakah murid yang dikasih Yesus? Ko. Luar biasa. Asalkan kau mau kah tidak, begitu. Kau mau kah tidak untuk sayang dia, kau mau kah tidak untuk kenal dia, kau mau kah tidak untuk terima dia, begitu. Karena dia sudah mau. Dia sudah mau, energi di dia, rasa sayang ke dia tuh sudah ada. Luar biasa. Terada batasnya. Jadi tinggal dari kau mau kah tidak dapat sayang dari Yesus nih, begitu. Oke. Itu dari saya. Itu kita punya kesimpulan di kita punya podcast di siang dan menjelang sore hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa jangan biarkan kebenaran ini berhenti di teman-teman saja, tapi juga bagikan ke teman-teman yang lain di grup WhatsApp gereja, grup WhatsApp komunitas, gereja, kantor, sekolah, apapun, supaya makin banyak orang yang mengerti kebenaran ini, bahwa
kau bisa jadi murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, dan juga kamu jangan lupa untuk komentar. Kalau kamu mau, Tong pasti akan baca. Terus jangan lupa like dan subscribe biar Tong bisa beritakan lebih banyak, kasih tahu kamu banyak kabar Lebih baik. banyak lagi di Iya, Instagram, di TikTok juga ada ya. Iya. Di TikTok, di Spotify juga ada. Jadi teman-teman sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya dari Tongpu Pondok Pondok Podcast.